السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih melanjutkan kenapa Asy'ariyah bukan termasuk Ahlus Sunnah. Ada belasan jawaban kenapa Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah dan kenapa beliau hanya menyebut Asy'ariyah. Kenapa beliau tidak mengatakan kenapa Khawarij bukan termasuk Ahlus Sunnah? Apa alasannya? Apa alasan sehingga Jahmiyah bukan Ahlus Sunnah? Apa alasan sehingga Qadariyah bukan Ahlus Sunnah? Apa alasan Jabariyah bukan Ahlus Sunnah? Tidak. Beliau hanya menyebut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bukan Ahlus Sunnah? Sementara yang lain tidak disebut. Jawabannya adalah karena ada syubhat, ada anggapan bahwa Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah. Ini sudah beberapa ratus tahun terakhir ini. Bahkan dari zaman Syekhul Islam sampai hari ini sudah muncul syubhat yang luar biasa mendunia. Mayoritas kaum muslimin menganggap Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah. Atau minimal mereka mengatakan begini, Ahlus Sunnah dibagi dua. Ahlus Sunnah itu ada dua. Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di luar itu baru bukan Ahlus Sunnah. Ya Khawarij, ya Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah, ditambah satu lagi. Apa? Wahabi. Ya. Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Sebuah penamaan yang sebetulnya tidak ada. Wahabi itu, istilah Wahabi tidak ada. Artinya disematkan oleh orang-orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini pun syubhat mendunia. Bahkan sampai ke negeri kita ini. Mereka beranggapan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai ajaran yang rusak. Jadi mengatakan Allah bersemayam di atas arsy itu rusak katanya. Mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam itu rusak katanya. Mengatakan bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya rusak katanya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya rusak katanya. Padahal itu semua kata Allah sendiri, kata Rasulullah sendiri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya mengimani apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Dianggap sesat. Itulah syubhat. Ya, sudah banyak yang beliau sebutkan. Kita sampai alasan berikutnya kenapa Asy'ariyah keluar dari Ahlus Sunnah. Yang terakhir kata beliau, bi annal imana huwa at-tasdiqu faqat. Bahwa iman itu sekedar membenarkan, percaya.
Ketika seseorang itu percaya, otomatis beriman. Kalau beriman, ya pasti percaya. Percaya pasti beriman. Ini kata Asy'ariyah. Dan ini jelas salah. Sudah kita bahas kemarin. Kalau kaidah ini benar, bahwa siapa yang percaya dengan Allah dan Rasulnya pasti beriman. Siapa yang percaya dengan Rasulullah, percaya dengan Nabi Musa, percaya dengan Nabi Ibrahim, pasti beriman. Maka Fir'aun beriman. Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Karena percaya. Percaya. Cuman tidak iqrar. Fir'aun percaya dengan hati. At-tasdiq itu kan bil qalbi. Membenarkan itu kan dengan hatinya. Percaya itu dengan hati. Al-Quran jadi saksi. Wa jahadu biha wastaiqonat anfusuhum. Mereka membantah dengan lisannya. Fir'aun dan bala tentara membantah kenabian Nabi Musa itu dengan mulutnya. Sementara hatinya yakin. Tidak bisa berbohong. Nah, berarti kan percaya. Apakah Fir'aun beriman? Begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab. Allah sampai menantang kepada Abu Jahal, Abu Lahab, jangan rame-rame. Sendirian. Nah, berdua boleh. Sendirian. Bertafakurlah. Berfikirlah, merenunglah sendiri tapi ya. Jangan rame-rame. Bersepuluh atau puluhan, jangan. Sendiri. Sendiri kan biasanya jujur. Ya. Muhammad itu siapa? Pernahkah engkau lihat, dengar dari kecil? Kan engkau tahu Muhammad dari kecil pernah bohong, pernah berdusta, pernah punya ambisi untuk menonjolkan diri. Coba merenung. Tidak berani. Abu Jahal, Abu Lahab ketika sendiri tidak bisa berbohong. Disinilah kesalahan Asy'ariyah. Meyakini bahwa al-imanu huwa at-tasdiqu faqat. Dengan sekedar membenarkan, percaya, sudah dikatakan beriman. Padahal belum. Harus iqrar. Dengan kalimat La ilaha illallah. Baru beriman. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru beriman. Kalau tidak, dah. Ya, sepertinya ini sudah kita bahas. Kita lanjut. Wa mailuhum ila madhabil jabariyati fil qadar. Alasan selanjutnya kenapa Asy'ariyah keluar dari Ahlu Sunnah adalah dalam masalah takdir, Asy'ariyah cenderung kepada Jabariyah. Tidak cenderung kepada Qadariyah, dua-duanya salah. Cenderung kepada Qadariyah itu Mu'tazilah. Cenderung kepada Jabariyah. Asy'ariyah cenderung kepada Jabariyah. Apa Jabariyah? Mereka meyakini bahwa manusia itu seperti kapas yang diterbangkan angin. Tidak punya kehendak. Manusia itu tidak punya kehendak. Jadi manusia itu mau kaya, mau miskin, mau bahagia, mau sengsara, mau masuk surga, mau masuk neraka, tidak punya kehendak sama sekali. Betul-betul seperti kapas. Jelas ini keliru. Keliru besar. Wahadainahum najdain. Kami berikan dua jalan kami, ni yang hak, ni yang batil. Dan kita tahu kan, setiap hari kita rasakan. Dengar azan, mau ke masjid sholat, apa mau meneruskan obrolan kerjaan, kan terserah kita. Gimana kapas yang diterbangkan angin, gimana kita tidak punya kehendak, orang punya kok. Ya. Besok bangun tidur kita capek, masih ngantuk, terdengar azan subuh,
mau ke masjid, apa meneruskan tidur, kan terserah kita. Gimana terpaksa, gimana seperti kapas yang diterbangkan angin. Ini kan menyalahi akal dan nakal tentu. Bahwa Allah sudah tahu takdir kita semua dari alif sampai ya, betul. Tapi kan itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah, kita serahkan kepada Allah. Bahwa akhirnya kita masuk surga atau neraka, Allah sudah tahu, bukan urusan kita. Bahwa besok subuh kita akan sholat berjamaah atau tidak, Allah sekarang ini sudah tahu, bukan urusan kita. Urusan kita, kita punya pilihan. Mau sholat apa tidak, mau puasa apa tidak, mau sedekah apa tidak, dan begitu seterusnya. Sedekah berapa, terserah kita kan. Terserah kita. Jangankan yang memang sunat, yang wajib aja terserah kita. Yang wajib setiap tahun 2,5%. Kita bayarkan cuma 2% atau 1%, terserah kita. Tanggung jawab sendiri. Kalau kita bayar 2,5%, gugur kewajiban. Kita bayarkan 2% saja, karena selisihnya jauh sekali, karena uang kita banyak sekali. Cuman beda 0,5%, tapi secara rupiahnya beda jauh sekali, bisa 200-300 juta misalnya. Terserah kita. Nggak ada yang memaksa. Gitu. Hanya tanggung sendiri. Itulah paham Jabariyah. Manusia betul-betul tidak punya pilihan katanya. Nah, Asy'ariyah itu cenderung ke situ. Cenderung ke situ. Walaupun tentu tidak memproklamirkan diri mereka bahwa dalam masalah takdir kami membenarkan 100% Jabariyah, enggak. Tapi cenderung. Kan cenderung kepada kebatilan, ya batil. Cenderung kepada al-haq, ya hak. Inilah alasan berikutnya kenapa Asy'ariyah keluar dari Ahlus Sunnah. Bagaimana Ahlus Sunnah? Tidak ada ucapan terpaksa. Kita disuruh bebas memilih. Tapi meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Bukan cuma mengetahui, ada 3 lagi. Masih ingat? Dalam masalah takdir, Allah bukan cuma mengetahui, tapi juga menulisnya. Sudah ditulis. Seperti kita kumpul di sini. Si A sebelah sini, si B sebelah sini, si C sebelah sini, si D sebelah sini. Allah sudah tulis. Nggak ada yang belum ditulis. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Tidak ada hubungannya dengan hak dan batil. Apa? Jatuhnya sehelai daun. Ini kan remeh-temeh sekali. Tapi tidak ada yang keluar dari catatan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Segala sesuatu, wa kulla syai'. Syai' ini nakirah lil istighraq. Tidak ada pembatas, segala sesuatu. Tidak ada perkecualian. Sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit belum ada, bumi belum ada. Tentu belum ada malaikat. Tinggal di mana langit? Belum ada. Belum ada manusia, hewan, tumbuhan. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tulisan itu sudah ada. Sudah ditulis oleh Allah. Apalagi sudah diketahui, sudah ditulis, sudah dikehendaki. Kehendak secara kauniyah, bukan kehendak secara syar'iyah. Kehendak Allah ada 2, sudah kita bahas. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, kehendak Allah secara kauniyah. Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa, begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah secara kauniyah. Satu lagi, diketahui, ditulis, dikehendaki oleh Allah. Satu lagi, diciptakan. Jadi takdir itu ciptaan Allah.
Amal manusia kita semua ini ciptaan Allah. Jelas ayatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi jangan sombong kita. Saya sudah sholat, saya sudah berjamaah, saya sudah saum, saya sudah sedekah. Itu semua adalah ciptaan Allah. Gimana kita mau sombong? Jadi sholat kita, saum kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, itu ciptaan Allah. Maka yang ada kita adalah bersyukur. 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 Diciptakan oleh Allah kebaikan-kebaikan pada diri kita. Kemudian, yang juga menyebabkan Asy'ariyah keluar dari Ahlus Sunnah. Wa nafyuhum li'uluwillahi ala khalqi. Menafikan, meniadakan, tidak percaya bahwa Allah itu tinggi di atas makhluknya. Jadi menurut mereka Allah itu Al-Ali, Maha Tinggi, itu cuma namanya. Seperti Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk kesininya Abu Bakar, Umar, Hasan Basri, Imam Syafi'i, namanya kan tinggi. Tinggi kan? Apanya? Namanya doang. Namanya. Kalau tempatnya ya rendah. Ya, postur tubuhnya ya segitu. Normalnya manusia. Ada bahkan ulama yang pendek, tapi dikatakan tinggi. Apanya? Namanya, ilmunya. Nah, mereka mengatakan Allah juga seperti itu. Allah itu tinggi apa? Namanya. Kalau posisinya tidak. Jadi Allah berada di atas seluruh makhluknya, tidak dipercaya oleh mereka. Mereka tidak meyakini. Karena bagi mereka Allah itu tidak berada di satu tempat. Kalau tinggi kan berada di satu tempat. Maka Allah itu ya di mana-mana. Di sini ada Allah, di rumah ada Allah, di pasar ada Allah, di tempat maksiat ada Allah, di got-got ada Allah. Ini penghinaan besar. Orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya berarti di tempat yang paling buruk pun ada Allah. Ini penghinaan besar. Bahwa Allah meliputi segala sesuatu, apanya? Penglihatannya, pengetahuan. Allah tahu. Ada apa di sini, ada apa di sini. Tidak ada satu titik pun tempat yang Allah tidak melihat. Adapun berada di mana Allah, tidak di situ. Tidak di masjid kita ini, tidak di pasar, tidak di mana-mana, tapi berada jauh di atas arsy. Dengan segenap kebesaran dan kemuliaannya, keagungannya, Allah berada di situ. Laisa fawqahu syai'. Tidak ada satupun, tidak ada apapun di atas Allah sejajar dengan Allah, tidak ada. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di tempat tertinggi Sidratul Muntaha, di mana tempat tersebut Jibril pun belum pernah menginjak. Tempat tertinggi, ya, kecuali Hamalatul Arsy, kecuali malaikat pemikul arsy. Nah, di tempat yang tertinggi itulah Nabi mendapatkan wahyu dari Allah secara langsung. Nah, Allah jauh lebih tinggi lagi. Dan di kiri kanan Allah tidak ada apa-apa. Segala sesuatu semuanya berada di bawah Allah. Ini yang dimaksud bahwa Allah adalah Az-Zahir. Laisa fawqahu syai'. Tidak ada satupun berada di atas Allah. Segala sesuatu berada di bawah Allah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan para nabi, para rasul, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, Asy'ariyah enggak percaya ini.
Asy'ariyah meyakini Tuhan itu ya di mana-mana, Allah itu ada di mana-mana. Tidak berada di tempat ketinggian. Karena mereka menolak kalau Allah itu berada di satu tempat. Padahal Allah sendiri yang mengatakan setidaknya di 7 tempat, 7 ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, summa istawa 'alal 'arsy, dan puluhan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menyatakan bahwa Allah betul-betul di atas arsy. Sementara arsy Allah itu berada di tempat tertinggi, makhluk tertinggi dan terbesar. Ya. Dan di bawah arsy Allah itu ada kursi. Makanya ada ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Di bawah kursi ada langit ketujuh. Di bawah langit ketujuh ada langit keenam. Di bawah langit keenam ada langit kelima, 4, 3, 2, 1 bumi. Ya. Yang bumi ini dikitari oleh benda-benda angkasa yang entah berapa juta, berapa miliar jumlahnya, itu masih langit tingkat pertama. Kayak apa? Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, langit dan bumi, bukan bumi doang ya, langit dan bumi dibanding dengan kursi Allah itu seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Perbandingannya kan jauh sekali. Kalau cincin di meja ini nggak terlalu jauh, atau cincin di masjid ini nggak terlalu jauh. Ini cincin di tengah-tengah padang pasir. Kayak apa itu? Cincin itu adalah seperti langit dan bumi, kursi Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Ya. Di mana itu perbandingannya antara langit dan bumi dengan kursi? Kecil sekali langit dan bumi itu seperti cincin di tengah padang pasir. Lalu bagaimana kursi Allah dibanding dengan arsy Allah? Sama. Kursi Allah sebesar cincin. Apabila dibanding dengan arsy Allah. Arsy Allah itu seperti padang pasir yang sangat luas. Kursi Allah seperti cincin. Kayak apa itu perbandingannya? Kita tidak bisa membayar. Maka besarnya Allah, tingginya Allah, betul-betul tinggi, betul-betul besar. Bukan sekedar nama. Kalau kebesaran Rasulullah, kebesaran para nabi, para rasul, itu kan cuma namanya. Badannya ya segitu. Ya, sesuai dengan manusia di zamannya kan gitu. Saya kira hanya salaf, hanya ahlu sunnah yang meyakini bahwa Allah betul-betul berada di tempat tertinggi. Selebihnya mereka tidak terima kalau Allah itu berada di satu tempat, termasuk Asy'ariyah. Ya, kita lanjutkan. Wa qawluhum bil kalami an-nafsi alladhi haqiqatuhu al-qawlu bi khalqil Qur'an. Asy'ariyah ini yang menyebabkan Asy'ariyah keluar dari ahlu sunnah. Mereka meyakini adanya al-kalam an-nafsi, kalam yang ada pada diri sendiri. Asy'ariyah terkenal dengan, bukan Asy'ariyah saja ya, hampir semua firqah terkenal membuat istilah-istilah sendiri. Beda dengan salaf. Salaf tidak pernah membuat istilah sendiri. Semua istilah ada di Al-Quran dan Sunnah. Ada di Al-Quran dan Sunnah. Ada di Al-Quran dan Sunnah. Nah, di luar salaf, termasuk Asy'ariyah, membuat istilah-istilah sendiri. Misalnya dalam masalah takdir, mereka membuat istilah apa? Kasab. Kasab. Ya, terkenal ini. Kasab itu bahasa kita ya usaha. Ya. Usaha. Ya.
Nggak ada Nabi menerangkan dalam masalah takdir ada segala nama istilah kasar. Istilah Nabi ya, istilah agama. Istilah bahasa Arab ya ada kasar. Antum harus bisa membedakan mana istilah syar'i, mana istilah bahasa Arab. Istilah syar'i itu seperti sholat, ruku, sujud, tawaf, sa'i, akidah, manhaj. Itu istilah syar'i. Bukan sekedar istilah bahasa Arab. Kata-kata dalam bahasa Arab. Nah, kata-kata dalam bahasa Arab ya jutaan. Ya. Apakah itu istilah syar'i? Ya tidak. Tidak semua bahasa Arab istilah syar'i. Nah, dimasukkan ke dalam syar'i. Apa misalnya? Sufi, tarekat. Ya, ini bahasa Arab. Bukan bahasa syar'i. Bahasa syar'i tadi ruku, sujud, iman, Islam, akidah, itu bahasa syar'i. Bahasa Allah dan Rasulnya dipakai dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi seperti sufi, tasawuf, tarekat, ini bahasa Arab, bukan bahasa syar'i. Artinya Nabi tidak pernah mengatakan tarekat adalah, sufi adalah, tasawuf adalah, beda dengan sholat. Sholat adalah, saum adalah, ruku adalah, sujud adalah, ada keterangan syar'inya. Dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, hari ini kita luar biasa mendapatkan banyak sekali istilah-istilah bahasa Arab dimasukkan ke dalam istilah syar'i, terutama dalam ekonomi Islam. Ya, banyak istilah-istilah. Kalau antum baca akan bingung. Ya, ada mudharabah jelas ada ya. Ada banyak sekali istilah-istilah. Mungkin puluhan. Yang itu bahasa Arab, bukan bahasa syar'i. Yang di Arab-Arabkan. Seolah kalau sudah bahasa Arab menjadi syar'i. Maka di bank-bank syariah itu muncul bahasa-bahasa Arab, tapi bukan bahasa syar'i. Tidak ada dari Nabi SAW. Ya, ya misalnya seperti sukuk misalnya. Apa Nabi pernah menyebut tentang sukuk? Ya kan? Bukan istilah syariah, bukan istilah agama. Dengan demikian yang nggak ada tarif, nggak ada takrifnya. Takrifnya mereka sendiri yang bikin. Ya. Nah, termasuk sini. Selain membuat istilah kasab, Asy'ariyah dalam masalah khalqul Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk, ada istilah al-kalam an-nafsi. Jadi Asy'ariyah itu malu-malu untuk mengatakan bahwa Allah itu betul-betul berfirman, betul-betul bicara. Kalau istilah kita, betul-betul ngomong, ya bahasa kita sehari-hari. Allah ngomong, ada suaranya apa tidak? Ada hurufnya apa tidak? Ya ada, bisautin wa harfin. Ini ahli sunnah. Memahami sebagaimana pemahaman Rasul dan para sahabat. Jadi betul-betul Allah bicara, ada suaranya, didengar oleh Jibril. Bunyinya bagaimana? Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Didengar oleh Jibril. Oleh Jibril disampaikan kepada Nabi SAW. Bunyinya apa? Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la Raiba Fihi, dan seterusnya. Asy'ariyah malu-malu mengatakan ini. Tidak tega. Kalau Tuhan kok ngomong, Tuhan kok ada suaranya. Ya. Sementara yang mengatakan Allah berbicara, itu siapa? Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata. Qala. Sama dengan qala Rasulullah, Rasul berkata. Qala Abu Bakar, Abu Bakar berkata. Ya, ada suaranya, ada hurufnya. Maka menjadi mukjizat. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Menjadi mukjizat. Kenapa? Karena itu ucapan Allah. Dibacakan di depan orang yang sedang demam, insya Allah bisa turun demamnya. Dibacakan di depan orang yang sedang kesurupan, kemasukan jin, jinnya bisa keluar, dan begitu seterusnya. Karena apa? Karena ucapan Allah. Beda dengan ucapan Rasulullah. Ucapan Rasulullah tidak. Bunyal Islamu ala khamsin misalnya. Dibacakan kepada orang yang sedang demam, akan turun demamnya? Enggak.
Dibacakan di hadapan orang yang sedang kesurupan akan sembuh dia? Enggak. Beda dengan ucapan Allah, firman Allah. Nah, Asy'ariyah ada istilah tersendiri al-kalam an-nafsi. Kalam yang ada pada diri mereka sendiri. Ada pada diri Allah sendiri. Artinya Allah tidak ada suaranya. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu terjemahan dari Jibril. Agak muter-muter mereka menjelaskan. Karena memang tidak berdasarkan sumber yang hak. Ya. Jadi, seluruh isi Taurat, isi Injil, isi Al-Quran, sebetulnya itu bukan kata-kata Allah. Bahwa isinya dari Allah, betul. Tapi bukan kata-kata Allah. Kata-kata siapa? Kata-kata Jibril. Lalu mereka mau ngomong apa dengan ucapan Innani anallah. Innani anallah. Ketahuilah bahwa aku adalah Allah, Tuhanmu dan Tuhan seluruh alam. Masuk Jibril berani ngarang seperti itu? Masuk Jibril mengatakan seperti itu? Ya, Jibril hanya menyampaikan Innani anallah. Kalau itu langsung Innani anallah, langsung ucapan Allah terdengar suaranya oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Alladhi haqiqatuhu al-qawlu bi khalqil Qur'an, yang pada hakikatnya mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Orang ucapan Jibril kan makhluk. Ucapan makhluk ya makhluk. Di sini kesalahannya dan kebatilan. Adapun Ahlus Sunnah Salam yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur yang masih asli, betul-betul firman Allah, betul-betul ucapan Allah, bukan ucapan Jibril. Jibril hanya menyampaikan. Di sautin wa harfin, ada suaranya, ada hurufnya. Di Al-Quran ya tentu ada nunnya, ada lamnya, ada ra'nya, ada sinnya, ada sotnya, dan seterusnya. Inilah Ahlus Sunnah. Dengan demikian, karena Allah bukan makhluk, maka kata-kata Allah, suara Allah, makhluk bukan? Ya bukan. Masuk keluar pada diri Allah, ada pada diri Allah, lalu makhluk. Tangan Allah, wajah Allah, jari Allah, makhluk bukan? Ya jelas bukan. Kan menyatu dengan diri Allah. Wajah Allah, tangan Allah, menyatu dengan diri Allah, sama dengan suara Allah, menyatu dengan diri Allah, masuk makhluk. Yang makhluk adalah yang tidak menyatu dengan diri Allah. Apa? Seluruh jagat raya alam semesta ini, termasuk arsy. Makhluk Allah terbesar, makhluk Allah tertinggi, makhluk ciptaan Allah. Adapun suara Allah, firman Allah, bukan makhluk, karena menyatu dengan diri Allah. Ya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah mulai keluarnya Al-Quran itu, dari Allah kan. Yang pertama kali mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya, Allah. Didengar pertama kali oleh Jibril. Kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai Anas, semua keluar dari diri Allah. Jangan bilang dari mulut Allah, nggak ada kata-kata mulut Allah, lisan Allah. Yang ada mata Allah, tangan Allah, jari Allah, ada ayatnya, ada dalilnya, ada hadisnya. Mulut Allah tidak ada. Kita tidak boleh mengarang. Betul-betul berdasarkan jadi. Nah, keluar dari diri Allah. Dan nanti akan kembali lagi kepada Allah. Akan hilang, tidak ada lagi di muka bumi. Dan sudah ada yang hilang. Bahkan di zaman Nabi SAW sudah ada yang hilang, sudah ada yang kembali, diangkat. Surat Al-Furqan. Ya. Awalnya Umar mengadu kepada Abu Bakar, dulu aku hafal surat Al-Furqan lebih banyak dari yang sekarang. Dibacakan oleh Umar dari awal sampai akhir. Kata Abu Bakar, sama.
Aku dulu juga hafal lebih banyak dari ini. Sekarang saya tinggal segitu. Lalu dua-duanya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu mereka yakin Nabi nggak mungkin lupa. Nabi sudah dijamin oleh Allah, sanukri'uka fala tansa. Tidak mungkin engkau lupa, Allah yang menjamin. Nah, dibacakan oleh Abu Bakar dan Umar surat Al-Furqan itu, Nabi dengar, Nabi bilang apa? Nabi bilang apa? Sama. Aku juga tinggal segitu. Sisanya sudah diangkat oleh Allah kembali kepada Allah. Ya. Dan nanti pada satu ketika seluruhnya akan kembali kepada Allah. Minas sudur wa minas sutur. Dari dada-dada manusia kaum muslimin yang hafal Al-Quran, kan banyak kaum muslimin hari ini yang hafal Al-Quran. Ada yang 30 juz, banyak sekali. Ada yang 20 juz, ada 10 juz, ada 5 juz, ada 1 juz, ada ya minimal surat-surat pendek, banyak dari kita yang hafal. Nanti hilang. Hilang, nggak ada yang hafal lagi. Entah tahun berapa. Dan berikut tulisannya. Menjadi banyak putih. Mushaf-mushaf Al-Quran yang di masjid-masjid, di rumah-rumah dan seterusnya, nanti hilang. Entah tahun berapa, bulan apa, hari apa. Dan hilangnya bukan bertahap. Tahun 2500 Al-Quran tinggal 20 juz misalnya. 2600 Al-Quran tinggal 5 juz, enggak. Langsung hilang semuanya dalam satu malam. Jadi kemarin sore masih ada tulisan-tulisan Al-Quran itu. Pagi ini sudah nggak ada lagi. Entah tahun berapa. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.